Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Ratu Ayu Prini Putri Rahmania Soeharja Atmaja, SHUM MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Adit Prasetya, NIM saya 612-012-3560 dari kelas RA07 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Pada kesempatan ujian akhir semester genap tahun akademik 2024-2025 ini, saya akan membedah sebuah makarya sistem manajemen kinerja global dan konstruksi sistem OKR atau disebut dengan Objective and Key Results. Google Corporation dan replikasinya bagi akselerasi kinerja organisasi di Provinsi Banten. Mari kita bedah bagaimana kebebasan ekstrim di Google justru melahirkan produktivitas raksasa melalui framework OKR. Sebelum kita masuk ke pembahasan, apa sih Google itu? Nah, di sini Google adalah perusahaan teknologi multinasional yang berasal dari Amerika Serikat. Awalnya Google dikenal sebagai mesin mencari internet, namun sekarang telah berkembang menjadi perusahaan yang menyediakan berbagai layanan seperti Gmail, Google Maps, Google Drive, YouTube, Android, Google Cloud, hingga kerjasama buatan atau artificial intelligence. Google juga dikenal sebagai perusahaan dengan lingkungan kerja terbaik di dunia. Perusahaan ini memberikan berbagai fasilitas bagi karyawannya seperti makanan gratis, ruang istirahat, pusat kebugaran, area permainan, hingga jam kerja yang fleksibel. Google memiliki sistem penilaian kinerja yang sangat jelas melalui metode OKR. Apa itu OKR di Google? Nah, OKR atau disebut dengan Objective and Key Result adalah kompas eksekusi Google. Objektif adalah where do we want to go. Nah, tujuan kualitatif, agresif, dan menginspirasi. Sedangkan key result adalah how do we know we are getting there. Yaitu 3-5 indikator kuantitatif yang basis data dan dapat diukur untuk mencapai objektif tersebut. Mengapa Google menggunakan OKR? Nah, OKR memicu stretch goals. Tujuan yang sangat tinggi hingga tingkat keberhasilannya itu 70% saja sudah dianggap sukses. Ini mendorong karyawan keluar dari zona nyaman tanpa takut dihukum jika gagal. Menciptakan budaya inovasi tanpa batas. Dengan OKR, setiap karyawan mengetahui dengan jelas apa yang harus dicapai sehingga pekerjaan menjadi lebih terarah. Selain itu, OKR juga mendorong inovasi karena Google menetapkan target yang cukup tinggi atau disebut stretch goals. Stretch goals adalah target yang menantang sehingga karyawan terdorong untuk berpikir kreatif dan mencari cara baru agar tujuan dapat tercapai. Melalui sistem ini, Google tidak hanya mengejar keuntungan perusahaan, tapi juga meningkatkan kemampuan dan kreativitas setiap karyawannya. Nah, siapa yang terlibat itu? Sistem ini diperkenalkan pertama kali oleh investor Google John Doerr. Namun yang membuatnya naik level adalah sifatnya yang bidireksional, disebut dengan dua arah. Nah, OKR bukan cuma didikte dari CEO top down, melainkan 60% OKR Google terlahir dari bawah ke atas, bottom up, oleh karyawan itu sendiri. Semua orang dari Sundar Pichai hingga software engineer magang memiliki dan bertanggung jawab atas OKR mereka. Kapan sih OKR itu dievaluasi? Nah, Google menerapkan siklus quarterly, triwulanan, dan annual, tahunan. Setiap kuartal, OKR ditinjau secara transparan. Keunikan Google adalah OKR ini separated from compensation. Artinya, OKR tidak langsung menentukan bonus uang, sehingga karyawan berani mengambil risiko besar tanpa takut gajinya dipotong. Di mana sih OKR ditempatkan atau yang diakses? Nah, di Google, OKR ditempatkan di sebuah platform internal yang 100% transparan. Setiap karyawan bisa mencari nama, rekan kerjanya, bahkan CEO, dan melihat apa OKR mereka kuartal ini. Transparansi inilah yang membangun engagement atau penyelesaian kerja antar divisi. Bagaimana Google menerapkan OKR?
Bagaimana cara konkret Google menerapkan OKR untuk menciptakan kinerja tinggi di tengah fleksibilitas yang sangat longgar? Nah, di sini ada 3 pilar utamanya. Yang pertama itu adalah sistem penilaian atau disebut dengan scoring. Nah, 0,0 sampai 1,0 Google menilai key result menggunakan skala desimal. Skor emas berada di angka 0,6 hingga 0,7. Jika karyawan mendapat skor 1,0 terus-menerus, artinya objektif yang mereka buat terlalu mudah dan kurang inovatif. Jika di bawah 0,4, berarti perlu ada evaluasi strategi. Yang kedua ada keseimbangan, otonomi, dan akuntabilitas. Fasilitas energi pod PS5 dan kerja dari mana saja hanyalah support system. Google menukar kebebasan itu dengan akuntabilitas mutlak terhadap target OKR. Anda bebas tidur di kantor, asal target key result Anda yang ambisius tercapai. Yang ketiga, ada budaya CVR. Singkat atau disebut dengan conversation, feedback, recognition. OKR di Google tidak berjalan sendirian. Ia bergerakan oleh CVR, percakapan rutin antara manajer dan tim umpan, baik konstruktif, sesama rekan kerja, peer review, dan apresiasi langsung atas pencapaian target. Kelebihan OKR. Beberapa kelebihan sistem OKR antara lain, di sini ada tujuan kerja menjadi lebih jelas, semua karyawan mengetahui target perusahaan, meningkatkan kerjasama antar tim, mendorong inovasi, mempermudah evaluasi kinerja, meningkatkan produktivitas perusahaan, memberikan motivasi kepada karyawan untuk berkembang. Kekurangan OKR. Kekurangannya itu walaupun sangat baik, OKR juga memiliki beberapa kekurangan. Misalnya, membutuhkan komitmen tinggi dari seluruh karyawan, target yang terlalu tinggi dapat menimbulkan tekanan, membutuhkan komunikasi yang baik antar tim. Tidak semua perusahaan siap menerapkannya. Nah, namun apabila diterapkan dengan baik, manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan kekurangannya. Pembelajaran untuk perusahaan di Banten. Beberapa hal yang dapat dipelajari oleh perusahaan-perusahaan di Provinsi Banten dari sistem OKR Google. Yang pertama, ada perusahaan sebaiknya mulai menilai karyawan berdasarkan hasil kerja atau output, bukan hanya berdasarkan jam masuk dan jam pulang. Yang kedua, perusahaan perlu meningkatkan transparansi target sehingga seluruh divisi memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, perusahaan harus memberikan ruang kepada karyawan untuk berinovasi dan tidak takut mencoba ide-ide baru. Apabila ketiga hal tersebut diterapkan, perusahaan di Banten dapat meningkatkan produktivitas, kualitas pelayanan, dan daya saing di tingkat nasional. Pembelajaran untuk di perusahaan-perusahaan di Banten. Di sini ada 3 rekomendasi strategis yang bisa diadopsi oleh korporasi di Banten. Yang pertama, ada shift dari budaya, absensi ke budaya output, atau disebut outcome based culture. Banyak perusahaan di Banten masih mengukur kinerja dari jam datang dan jam pulang. Input. Google mengajarkan bahwa kinerja sejati diukur dari key result yang tercapai. Perusahaan Banten harus mulai mempercayai SDM-nya dengan memberikan fleksibilitas terukur. Yang kedua, ada transparansi target untuk membongkar silo mentalitas. Seringkali antar divisi di perusahaan lokal tidak tahu apa yang dikerjakan divisi lain. Dengan transparansi ala OKR, divisi produksi, marketing, dan HR di industri Banten dapat bergerak selaras menuju satu tujuan besar perusahaan tanpa ada ego sektoral. Yang ketiga, mendorong keberanian berinovasi tanpa takut menghakimi. Terus dalam psychological safety. Agar SDM di Banten berkinerja tinggi, manajemen harus memberikan ruang untuk gagal dalam mengajar inovasi melalui stretch goals OKR. Karyawan dirangsang untuk berpikir out of the box demi memajukan daya saing industri daerah di kancah nasional maupun di kancah internasional. Nah, di sini kesimpulannya itu keberhasilan Google bukan hanya karena memberikan fasilitas kerja yang lengkap, tetapi juga karena memiliki sistem manajemen kinerja yang jelas melalui metode OKR dengan adanya tujuan yang terukur, evaluasi yang rutin, komunikasi yang baik, serta budaya kerja yang terbuka. Google mampu menciptakan lingkungan kerja yang produktif sekaligus inovatif. Konsep OKR ini dapat dijadikan inspirasi bagi berbagai perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan di Provinsi Banten, agar mampu meningkatkan kinerja organisasi dan
secara berkelanjutan. Demikian materi tentang manajemen kinerja Google yang dapat saya sampaikan. Semoga analisis ini bermanfaat untuk transformasi manajemen kinerja di masa depan. Terima kasih kepada Ibu Ratu Ayu atas bimbingannya selama semester ini. Saya Adit Prasetya, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.